Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini nggak ngomongin aksi 11 April ya. Sekarang mau jam setengah 12 ini. Ya kan, saya nggak akan bicara ini, nggak bicara yang besar-besar, isu-isu apa current issues ya, isu-isu current issues, tahu nggak? Isu yang sedang hangat. Saya mau bicarain Refly Harun aja. Jadi kalau ada YouTuber pemula yang bikin saya kesel itu di semesta ini satu orang, yaitu namanya Refly Harun. Udah lama saya kesel sama Refly Harun. Itu yang dia ngaku-ngaku suka menyapa penontonnya itu dengan sobat RH. Terus yang kalau ngomong itu cadas, cadas, keren cadas. Itu ngeselin saya tuh. Kenapa sih dia itu motornya berisik? Kenapa sih puasa-puasa kok pakai motor sih? Diem di rumah semua pada baca Quran. Ini mah bukan yang ngaji Quran, malah bikin konten aja kayak Refly Harun. Kan ngeselin saya, baca Quran. Jangan bikin konten aja. Jadi Refly Harun tuh ngeselin saya. Kenapa sih dia dapat muri itu rekor Museum Indonesia? Alasannya YouTuber yang produktif, monolog yang produktif berapa ribu gitu dalam jangka waktu berapa bulan. Diamati rupanya sama Jaya Suprana, paling enggak sama timnya itu dapat penghargaan, plakat muri, dipajang lagi di setiap episode tuh di mejanya podcastnya Refly Harun. Kenapa sih dia itu YouTube-nya juga banyakan saya juga kalau ngomong monolog, saya juga ngomong politik. Kenapa yang dapat penghargaan Refly Harun bukan saya? Refly Harun tuh saya juga bareng, saya tuh jadi YouTuber kan baru 3 tahun terakhir sejak Pilpres kemarin. Kira-kira sama lah sama Refly Harun. Tapi saya lebih banyak loh. Refly Harun videonya paling berapa sekarang? Ya paling 3.000 berapa ya? Paling 3.500-an lah kalau perkiraan saya itu. Lah saya udah hampir 5.000. Itu 5.000 video dengan cara kalau Refly Harun punya tim, punya alat kamera, punya studio, punya wifi yang mungkin canggih ya, itu masih kalah sama saya produktivitasnya. Saya sudah hampir 5.000, tapi kenapa dia yang dapat penghargaan dari muri? Apalagi kerjanya dia berisik. Apalagi dia kerjanya menciduk orang lain untuk jadi narasumbernya. Ya tentu dia bisa menciduk siapa itu. Habib Hanif masuk podcastnya, Habib Bahar itu, terus Jumhur Hidayat, Anton Permana, ya pokok tokoh BEM BEM seluruh Indonesia. Kerjanya dia nyiduk narasumber. Ya tentu saya nggak bisa, kan setiap narasumber yang diciduk sama Refly Harun itu kan ada ongkosnya, harus diongkosin. Berapa sih tarifnya itu nyiduk narasumber tuh? Kalau Deddy Corbuzier itu kan kalau nggak salah tarifnya setiap narasumber itu 3,5 juta ya. Boleh juga itu. Kalau ngomong di Refly Harun berapa ya? Saya kalau ngomong di situ ngomong apa ya? Kira-kira saya diciduk gak satu saat sama Refly Harun? Dikasih channel ngomong gitu loh. Alah, kalau cuma ngomong aja saya bisa lah. Saya kerjanya monolog, nggak ditanya sama Refly Harun di podcastnya, nggak nanya, misalnya nanya satu pertanyaan aja. Saya bisa itu ngomong sendiri selama 2 jam di channel Refly Harun, bisa lah. Kenapa harus orang-orang itu yang diciduk sama Refly Harun sih? Ya sebenarnya juga
tema-tema yang itu kan nggak selalu politik ya, tema-tema yang diomongin kadang-kadang yang sederhana lah. Oh, cuman gitu aja ya aku ya iso. Pokoknya orang ya apa, Refli Harun tuh ngeselin saya sebenarnya. Dia apa, produktif ya, tapi tetap kalah produktifnya sama saya. Ya, YouTube saya 4.900, dihitung dari 28 Desember ya 2018, 24 Desember 2018. Video saya pertama itu tentang politik, judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Video pertama yang serius, subscribernya waktu itu tanggal 24 Desember 2018 itu baru 38 subscriber. Padahal saya punya channel itu sudah 6 tahun, dari 2012. 6 tahun videonya jumlahnya 200 selama 6 tahun. Nah sekarang 3 tahun terakhir ini, ya hampir 3 tahun itu sudah 4.900. Jadi selama 3 tahun terakhir saya sudah bikin 4.900 dikurang 200, 4.700 yang baru video. Refli Harun baru 3.500. Kenapa sih? Itu padahal kalau yang wawancara, saya lihat wawancara Refli Harun tuh ya segitu-gitu aja nanyanya, maksudnya Refli Harun nanyanya ya begitu. Ya saya juga bisa, kapan-kapan Refli Harun harus saya undang ke sini, wawancaranya di sini di masjid. Jadi ya kalau ada dana, ada timnya, itu enak nyiduk orang untuk narasumber di podcast itu. Kan nggak gratis itu nyiduknya. Ya kan? Tinggal diundang timnya, suruh kita nelpon, Refli Harun nelpon, Ustadz, bisa nggak nih ngisi waktu? Misalnya, ngisi materi nih di podcast aneh. Refli Harun channel. Oh, Ustadz itu atau orang-orang yang baru keluar dari penjara tentu seneng. Oh iya nih bisa nih. Datanglah Anton Permana, Jumur Hidayat gitu kan, atau Habib Hanif, meskipun subuh-subuh dia datang, pasti mau datang. Seperti kemarin tuh Ustadz dari Sulaiman, ya kan, ya cuma cerita pengalaman dakwahnya aja. Ya, Refli Harun cuma nanya-nanya ke sana ke sini kan, ya tentu yang narasumbernya itu ngomong panjang-panjang enak. Refli Harun cuma dengerin doang. Dia kerjanya nyiduk orang, ngasih tempat di podcastnya, udah yang nonton banyak. Itu kedua tuh yang bikin saya kesel sama Refli Harun. Di samping dia gampang nyiduk orang, narasumber diambil-ambilin di mana-mana, ya kan, suruh ngomong di podcast dia. Yang kedua ini apa, jadi motor lewat ngeselin jadi lupa saya. Ya pokoknya gitu aja sementara ya, mau sholat dulu lah, dan ngobrol lagi. Udah berapa menit nih? Wah baru 4 menit ya. Oh iya, terus ini bisa punya materi-materi bagus tuh karena banyak narasumber yang aneh-aneh kan. Aneh-aneh tuh maksudnya ini mereka punya cerita yang khas dengan pengalaman hidup mereka masing-masing. Itu kelebihannya dari channel Refli Harun tuh. Di samping dia monolog, baca berita, soal baca berita ya aku ya iso. Terus komentar sedikit-sedikit, sedikit-sedikit komentari, pakai ini pendekatan ilmu hukum ketatanegaraan. Aku ya bisa kalau cuman begitu, baca berita, komentari. Tapi ilmunya saya nggak punya ya, pakai hukum tata negara ya. Ya itulah kelebihan Refli Harun. Jadi samping apa, ahli hukum tata negara, kelebihan Refli Harun yaitu baca berita. Pokoknya ngeselin Refli Harun tuh buat saya. Kenapa sih channelnya bisa berkembang gitu sih? Padahal cuma baca berita. Ya kalau soal ahli ya, ahli tata negara ya itu keahlian dia. Kalau saya, keahlian saya 2. Saya ahli donat 1. Yang kedua, saya ahli kubur.
bukan ahli hukum tata negara. Udah ngomong nggak jelas. Udah dulu ya, siap-siap sholat tuh, lohor di masjid, sholat tuh jangan di rumah aja, laki-laki jamaah di masjid itu. Habis itu membaca Quran, habis lohor, habis baca Quran 5 menit gitu, terus tidur sampai maghrib. Ya, begitu bangun langsung iftar, langsung buka puasa. Sayudi Prabowo Donat dari Parung itu tertua di semester fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Semoga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118, dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi.
rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan melanjutkan kembali pembangunan masjid Nafsuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parmisia, kerja di semesta fasir sabar jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta